Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi tips untuk kalian yang ingin membangun PC ya, PC rakitan untuk kebutuhan seperti editing ataupun untuk gaming ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas apa-apa saja yang kalian butuhkan mungkin untuk merakit sebuah PC yang saya bisa bilang level menengah lah ya. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu intro dulu. Langsung saja kita unbox dulu ya. Ini baru datang tadi bro. Jadi saya beli part-partnya itu di toko online karena beberapa ada yang tidak ada di Makassar, jadi saya beli part-partnya di toko online, Tokopedia ya tepatnya. Nanti untuk link pembeliannya apa saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita buka box yang ini. Kita buka dulu. Ini datangnya lama bro, ini mungkin sekitar seminggu lebih ya, lumayan lah. Mana Oke, ini dia yang saya beli dari toko online, dan ada beberapa yang saya beli lokal di sini seperti mainboard atau motherboard di sini sama monitor ya. Nah, jadi kalau untuk kalian yang ingin bangun PC rakitan, kalian harus tentukan dulu. Misalkan yang pertama itu adalah budget ya. Misalkan budget kalian 10 juta, nah kalian harus cari item-item yang sesuai dengan budget kalian. Misalkan SSD-nya berapa, memory card-nya pakai yang 8 GB atau 16 GB atau 64 GB. Kalau 64 GB kan nggak mungkin dengan 10 juta, budget 10 juta ya. Terus mainboard-nya apa. Nah, yang paling penting sih sebenarnya kalau untuk kalian yang baru ngerakit PC itu yang paling penting adalah mainboard-nya dulu, mainboard-nya. Nah, dari mainboard kan kita bisa tentuin nih RAM-nya kita pakai apa, harddisk-nya, terus apa lagi ya, prosesornya. Nah, itu harus cocok dengan mainboard-nya. Jangan sampai kalian beli mainboard tapi nggak cocok dengan part-part lain yang kalian sudah beli juga, kan bisa berabe jadinya bro. Jadi inilah barang-barang yang saya beli untuk ngerakit PC. Ada beberapa item. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mainboard atau motherboardnya. Yang harus pertama yang kita beli itu mainboard. Jadi kalau kita beli mainboard, kita harus perhatikan juga nanti item-item apa saja yang kita beli yang cocok dengan mainboard ini. Jangan sampai kalian beli mainboard, beli motherboard, terus kemudian beli item-item seperti RAM atau VGA card dan tidak cocok di mainboard ini. Makanya kalian harus cari tahu di website dari motherboard yang kalian beli itu atau yang ingin kalian beli. Jangan sampai kalian sudah beli dan tidak match, kan bisa rugi kalian. Nah, kalau untuk mainboard yang saya beli di sini yaitu Acer B450M Steel Legend. Kebetulan saya sudah review kemarin di YouTube saya dan linknya ada di atas sini ya. Untuk harga sendiri B450M Steel Legend ini 1,8 jutaan. Oke, kita lanjut ke item kedua. Item kedua itu yang saya beli untuk ngerakit PC yaitu Ryzen 3600. Nah, untuk 3600 sendiri itu ada dua seri, 3600 biasa dan 3600X. Kenapa saya belinya 3600 bukan 3600X ya? Karena saya sesuaikan dengan budget. Karena selisih antara 3600 dan 3600X itu ya cukup lumayan lah. Nah, untuk harga sendiri Ryzen 5 3600 ini di pasaran itu sekitar 3,2 jutaan, atau ada juga yang jual 3,5 jutaan. Oke, langsung saja kita bahas produk yang ketiga ya. Yang ketiga itu saya beli RAM-nya GeForce Excalibur DDR4 2x8 atau 16 GB. Kenapa saya belinya yang 16 GB? Karena kebutuhan
Untuk saya, atau biasanya karena saya editing terus gaming, nah saya butuh pasti RAM yang besar agar menunjang kebutuhan saya itu. Jadi kalau RAM-nya kecil ya mungkin proses untuk kinerja, apalagi editing ya, editing kan besar sekali tuh, file-filenya besar dan tentu membutuhkan RAM yang besar pula. Jadi makanya saya beli Excalibur T-Force ini DDR4 2x8 16GB. Untuk harga sendiri T-Force Excalibur DDR4 16GB ini itu sekitar 1,7 jutaan. Di pasaran ada yang jual 1,8 mungkin ya. Oke, kita bahas barang yang keempat, yaitu SSD. Nah, kenapa saya pakai SSD? Karena read write-nya itu cepat, atau proses baca datanya itu pasti cepat, apalagi M2 yang NVMe. Nah, di sini saya beli XPG 512GB dan dia pun sudah RGB. Kenapa saya beli RGB? Karena saya itu penyuka RGB. Nah, sama seperti yang RAM tadi juga, ini RGB juga ya. Jadi makin mempercantik tampilan di PC kita. Oke, untuk harga sendiri XPG ini itu sekitar 1,4 jutaan di toko online. Oke, lanjut ke barang yang kelima, yaitu kipas. Nah, di sini ini saja untuk aksesoris saja untuk menunjang tampilan PC kita. Jadi di sini saya beli Iris V7. Dia sudah RGB juga dan dia sudah, kalau nggak salah, remote juga ya. Saya belum bongkar sih, nanti ada reviewnya di ini. Nah, untuk harga sendiri Iris V7 ini untuk kipas RGB harganya sekitar 300 ribuan di toko online. Oke, kemudian yang saya beli selanjutnya adalah power supply ya, tadi saya bilang PSU. Di sini saya beli PPA 600 dari Koga. Nah, kenapa saya beli yang 600 plus 80 bronze ini? Karena kebutuhan di PC saya itu sangat besar untuk daya, apalagi dengan banyaknya RGB yang akan saya pasang nanti di PC. Saya akan butuh PSU yang agak sedikit lebih besar plus bronze ya dia punya, jadi dia akan tahan. Apalagi kalau kalian beli PC itu jangan lupa kalian harus cek juga nanti, jangan yang kecil beli dayanya, yang PSU yang berdaya kecil ya, karena takutnya akan bisa merusak PGA kalian. Nah, di sini untuk Koga PTA 600 sendiri ini saya belikan sekitar 225 ribuan. Mungkin ada yang jual 800 ribu ya. Oke, kita lanjut barang yang ke-7. Nah, barang yang ke-7 yaitu air cooler. Nah, dari Cooler Master Air MA610P. Nah, kenapa saya pilihnya air cooler? Karena water cooling itu mahal. Jadi saya sesuaikan budget saja. Nah, kebetulan air cooler ini sudah sangat bagus dipakai untuk mendinginkan prosesor kita. Walaupun di prosesor kita sendiri sudah dapat kipas untuk mendinginkan prosesor, tapi saya lebih memilih mengganti dengan air cooler yang sudah RGB ya. Karena saya punya RGB seperti yang saya bilang tadi, makanya saya beli air cooler yang RGB juga biar makin cantik lah PC kita. Untuk Master Air MA610P ini saya beli sekitar 798 ribuan, atau kita cukupkan aja jadi 800 ribu. Nah, dengan Cooler Master ini PC kita makin cantik lah, pokoknya makin oke, makin mantap. Kemudian yang ke-8 itu casing. Jangan lupa casing ya. Di sini saya beli casing dari Dark Flash Pollux ya, Dark Flash Pollux. Nah, kalau untuk casing ini di bagian sisi kanannya ini sudah kaca kayak mica ya, jadi dia mica. Jadi ketika kita pasang semua item ini bakal kelihatan dia lampu-lampunya, lampu RGB-nya. Dari depan juga bisa pasang 3 kipas, dari belakang 1, dari atas juga bisa 3 kipas ya, di bawah juga bisa 2. Nah, untuk harga casing Dark Flash Pollux ini sendiri harganya sekitar 479 ribuan, atau anggaplah kita kenakan jadi 500 ribu. Oke, sekarang barang yang ke-9 yaitu monitor. Nah, kebetulan monitornya nih bosnya di bawah sini ya, belum saya bongkar, nanti akan saya review semua nih sekalian dengan monitor ini. Saya belinya Samsung 24 inch Q CF390. Nah, untuk harga monitor yang Samsung 24 inch curve tersebut itu sekitar 1,7 jutaan, dan saya belinya juga di online lokal aja, jadi dia lebih cepat datangnya ya. Kemudian yang ke-10 itu VGA card sebenarnya. Nah, VGA card ini saya belum beli dan makanya saya belum bisa tampilkan di item-item yang harus kita beli kalau ingin ngerakit PC.
Nah, saya rencana belinya RX 580. Kenapa RX 580? Karena secara kualitas, secara kinerja RX 580 tentunya masih lebih bagus dari 570. Maksudnya karena ada perbaikan ya, ada peningkatan dari 570 ke 580. Nah, walaupun harga untuk 570 dan 580 yang barunya itu masih nggak terlalu jauh beda, cuman saya lebih prefer ke RX 580 ya. Nah, yang mungkin kalau di pasaran itu harganya sekitar 3 jutaan, yang 8 GB. Oke, demikian tadi item-item apa saja yang harus kita beli kalau untuk merakit PC, baik editing ataupun gaming. Nah, tadi saya sudah jelaskan satu persatu, dan untuk lebih detailnya nanti saya akan jelaskan di video-video selanjutnya. Jadi kalian harus tentukan dulu, yang pertama itu budget ya. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk apa kalian ngerakit PC, apakah untuk gaming, editing ataupun untuk kantoran. Jadi budgetnya akan bisa kalian tahu sebelum kalian beli item-item yang kalian inginkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pilih item-item yang sudah jelas kualitasnya, yang sudah istilahnya sudah punya nama, biar kalian juga puas ketika kalian ngerakit PC. Jangan sampai kalian ngerakit PC kemudian kualitasnya tidak sebagus dengan yang kalian harapkan, kan kalian kecewa juga. Jadi kalian harus banyak-banyak cari tahu di websitenya produk yang akan kalian beli. Kalian harus cari tahu fitur-fiturnya apa saja dan kelebihannya apa saja, kekurangannya apa saja. Oke, demikian video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.